Oke. Itu juga. Dinda Sega ada? Dinda Sega? Ada, Pak. Marwahyudin? Marwahyudin? Ada, Pak. Rica Yuliani? Hadir, Pak. Siti Maesaro? Hadir, Pak. Muhammad Rizky? Hadir, Pak. Oke. Abdul Hamid ada ya? Hadir, Pak, hadir. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, mudah-mudahan sudah sarapan, sudah makan siang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mudah-mudahan sudah makan siang semua nih lah. Jadi sigar kita praktikum. Oke, jadi hari ini itu praktikumnya adalah pemrograman web 2. Kemarin kita sudah ketemu juga ya di administrasi jaringan. Tapi hari ini pemrograman web 2. Sebelum kita mulai, kira-kira nih teman-teman yang ada di rumah masing-masing ini punya bayangan nggak kira-kira yang kita pelajari nanti selama 1 semester itu tentang apa sih gitu ya? Mungkin ada yang ingin menyatakan pendapatnya. Kira-kira yang kita pelajari selama 1 semester nih pemrograman 2 tentang apa aja sih sebenarnya? Oke, silakan. Kalau ada yang ingin berpendapat. Framework, Pak. Iya, Daru, tentang apa Daru? Tentang framework. Kalau tidak salah Laravel. Oke, Laravel ya. Ada lagi yang lain? Ini pertemuan kita yang pertama soalnya ya. Jadi jadi kalau belajar itu kalau tahu tujuannya dan tahu yang nanti akan dipelajari kayaknya lebih menyenangkan dibandingkan kita hanya menulis kode yang sudah disediakan tapi tanpa tahu kode itu sebenarnya buat apa gitu. Ya. Saya pengen tanya Nur Wahyudin. Nah, Wahyudin, kira-kira yang kita pelajari apa nih, Nur Wahyudin? Lanjutan dari pemrograman pertama. Coba ulangi, kurang jelas. Ini melanjutkan pemrograman web 1. Terus? Oke, sudah masuk ke framework. Oh, sudah ke framework. Oke. Terima kasih Wahyudin tentang framework ya. Kemudian kita coba saya tanya satu orang lagi yang cewek ya. Sevia Febriana Budi. Oke. Kira-kira tentang apa sih yang kita pelajari pemrograman web 2 ini? Iya, Pak. Yang menurut si Sevia, kira-kira yang dipelajari di pemrograman web 2 ini apa? Kayaknya sama yang kayak kata Daru tadi, Pak. Tapi sebenarnya lu nggak tapi tahu sih, Pak. Masih belum ada gambarnya. Oke, iya. Sama dengan Daru ya. Oke, terima kasih. Jadi yang kita pelajari nanti selama 1 semester karena ini pertemuan yang pertama ya, seharusnya ini pertemuan yang keempat sudah seharusnya. Jadi nanti ini adalah lanjutan dari pemrograman web 1 itu sudah jelas ya. Pemrograman web 1 itu jadi dasar ya untuk kita melangkah ke pemrograman web 2. Yang mana seharusnya di pemrograman web 1 itu kalian sudah belajar tentang dasar-dasar HTML ya, CSS, kemudian JavaScript sedikit ya, kemudian PHP ya. Nah, jadi sudah masuk ke PHP gitu ya. Nah, kemudian untuk pemrograman web 2 ini nanti
ya, kita akan lebih advance lagi, ya, yaitu bagaimana kita memanfaatkan sebuah framework, ya, sebuah framework. Nah, framework yang akan kita gunakan, ya, yang akan kita pelajari bersama adalah kode igniter, ya, atau code igniter. Jadi bukan Laravel, ya. Nah, Laravel itu adalah salah satu framework juga, cuma yang kita pelajari ini nanti adalah Laravel. Kode igniter, ya. Nah, jadi selama 1 semester nanti kita akan pelajari tentang kode igniter. Oke. Saya share screen. Nah, di sini saya ngambil dari share screen-nya terlihat ya? Kelihatan ya share screen-nya ya? Terlihat, Pak. Oke. Nah, jadi di sini saya ngambil materi singkatnya ya, itu di ini. Jadi kode igniter itu merupakan sebuah framework ya, atau kerangka kerja yang mempunyai lisensinya adalah open source. Ya. Nah, kerangka kerjanya ini adalah menggunakan bahasa pemrograman PHP ya. Nah, kemudian di sini ada banyak istilah kira nanti yang akan kalian harus pahami gitu ya. Di sini nanti akan ada istilah MVC ya, atau model MVC. MVC itu kependekan dari model ya. Itu M-nya model, V-nya itu adalah view, C-nya itu adalah controller. Jadi MVC itu model, view, dan controller. Ya. Nah, jadi nanti kita menggunakan kerangka kerja atau framework PHP ini untuk membangun aplikasi web ya, aplikasi web atau website ya, yang bersifat dinamis ya, yang mana nanti karena dinamis berarti ada hubungannya dengan backend ya. Nah, atau backend di sini nanti kita menggunakan PHP tentu saja dan menggunakan database-nya adalah MySQL atau sekarang namanya adalah MariaDB ya. Nah, kenapa kita menggunakan kode igniter di sini? Itu pertama adalah untuk mengembangkan web atau aplikasi web ya dengan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih terstruktur ya. Jadi pertama lebih mudah, lebih cepat, dan lebih terstruktur. Kenapa kode igniter itu atau framework ya, yang kita kenal dengan framework, salah satunya adalah kode igniter. Dengan menggunakan sebuah framework ini, maka pengembangan sebuah project ya, project aplikasi web tentunya itu akan lebih cepat ya, lebih mudah, dan lebih terstruktur dalam pembuatannya. Oke. Nah, kode igniter itu sendiri pertama kali dirilis itu pada tahun 2006 ya, pada tanggal 28 Februari. Sekarang itu sudah berapa tahun kira-kira? 2006 sampai 2020. Kurang lebih ada 14 tahun ya. Betul ya, 14 tahun ya. Oke. Sudah 14 tahun, sekarang versi terbarunya itu adalah versi 4 ya. Yang terbaru tuh versi 4. Cuman untuk yang kita kerjakan sekarang itu versi 3 ya. Nah, jadi yang akan kita praktekkan ini adalah versi 3-nya. Kenapa kita menggunakan versi 3? Karena ya silakan. Versi 3-nya ya. Jadi ini akan lebih pertama lebih stabil ya, lebih stabil karena ini sudah banyak yang menggunakan, jadi otomatis sumber dayanya akan ini yang Dava ya, buat ngambil ijazah kan? Ini yang dari SMK 1 kan? Oke. Nah, masih sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, jadi itu ya, kode igniter sudah sampai versi 3.
Jadi itu akan memudahkan kita. Kenapa kita tidak menggunakan versi 4 gitu ya? Yang pertama 4 itu baru aja keluar ya. Jadi kita belajar yang versi istilahnya dalam pengembangan suatu sistem terutama framework ya. Mereka kan punya versi ya. Nah, jadi versi yang baru-baru itu biasanya bukan versi yang stabil. Nah, jadi alangkah baiknya kita karena masih belajar ya, kita menggunakan versi yang lebih stabil. Jadi menggunakan versi 3. Oke. Nah, di sini tadi kita mengenal istilah kerangka kerja ya, atau di sini disebut dengan framework ya. Nah, apa sih kerangka kerja itu ya? Nah, jadi kalau kita analogikan kerangka kerja itu kalau kita analogikan atau kita ilustrasikan ya, kita ilustrasikan dalam membangun sebuah bangunan gitu ya. Nah, kerangka kerja ini contohnya adalah misalkan dalam membangun sebuah bangunan kita sudah mempunyai daun pintu gitu ya. Kemudian kita sudah mempunyai daun jendela gitu ya. Kita sudah mempunyai komponen-komponen yang rumah yang sudah siap pasang gitu. Jadi istilahnya kita tidak perlu membangun dari awal. Coba kita bayangkan jika kita membangun rumah misalkan atau membangun sebuah bangunan, kita membuat pintunya dari awal gitu ya. Misalkan kita harus nyari kayunya dulu, kemudian kita desain bentuk pintunya gitu ya, atau bentuk jendelanya, kemudian kita pasang. Itu pasti akan memerlukan waktu yang lama dan otomatis resource ini berarti adalah tenaga kerja, kemudian waktu gitu ya, itu pasti akan terbuang. Dibandingkan dengan menggunakan kerangka kerja atau framework yang mana dalam ilustrasinya membangun sebuah rumah, kita tinggal membeli pintu yang sudah jadi, kemudian kita tinggal membeli jendela yang sudah jadi gitu ya. Kita membeli gorden yang sudah jadi, tinggal kita pasang, kita rangkai, kita sesuaikan ya dengan rumah yang kita bangun seperti itu. Nah, itu prosesnya akan lebih cepat dan otomatis resource yang digunakan akan lebih sedikit ya. Nah, jadi lebih menguntungkan lah seperti itu. Nah, jadi itu salah satu ilustrasi penggunaan kerangka kerja. Tapi kalau kita masuk ke ke konteksnya tentang pemrograman web. Jadi kerangka kerja ini nanti adalah kumpulan dari fungsi-fungsi ya, atau prosedur-prosedur ya, kelas-kelas. Jadi nanti framework ini sudah mempunyai fungsi-fungsi gitu ya, atau prosedur atau bahkan kelas ya, yang siap digunakan ya. Dalam artian di sini kita tinggal menggunakan, tinggal pakai. Ya, siap digunakan karena sudah dibuat oleh orang lain gitu ya, atau ya dibuat oleh orang yang membuat si framework itu. Buat apa? Sehingga kita lebih mudah mempermudah pekerjaan kita, kemudian mempercepat pekerjaan kita. Kita ini berarti seorang programmer gitu ya, tanpa harus membuat fungsi atau kelas dari awal. Jadi kerangka kerja atau framework ini sangat memudahkan kita seperti itu. Jadi kalau dalam konteksnya pemrograman berarti framework code igniter ini dia sudah menyediakan fungsi atau prosedur yang siap pakai atau bahkan kelas yang siap pakai ya. Tentu saja dengan peruntukan yang macam-macam nanti. Jadi kita tinggal menggunakan saja. Contohnya misalkan kalau kita ingin mencetak tabel gitu ya, atau pengen menghubungkan ke database, kita tidak perlu bikin fungsinya. Kita cukup memanggil fungsi yang ada atau prosedur yang ada, bahkan kelas yang ada seperti itu. Ini sangat memudahkan. Sehingga kita mempunyai alasan kenapa kita harus menggunakan kerangka kerja yang ini ya. Yang pertama itu jelas mempercepat dan mempermudah pembangunan sebuah aplikasi web. Sudah jelas ya. Jadi dengan menggunakan kerangka kerja seperti ini, maka kita bisa membuat suatu aplikasi web atau website itu dengan cepat dan mudah. Ya, kenapa? Karena tinggal memanggil fungsi dan prosedur yang sudah ada dan memanggil kelas yang sudah ada gitu ya. Yang kedua, relatif memudahkan dalam proses pemeliharaan karena sudah ada pola tertentu dalam sebuah kerangka kerja. Tadi saya sebutkan di awal bahwa keunggulannya adalah yang pertama adalah cepat, mudah, kemudian terstruktur ya. Nah, menggunakan framework ini kita
membuat sebuah program menjadi lebih terstruktur, terutama untuk pemula ya. Nah, yang mana biasanya kita bingung untuk membuat foldernya tuh taruhnya di mana. Kemudian namanya itu biasanya bingung gitu ya. Nah, kalau di sini kita sudah mempunyai standar tertentu sehingga kita sudah punya aturan ya di mana folder tersebut diletakkan gitu ya. Jadi di sini akan mempermudah pemeliharaan. Kenapa? Karena dengan struktur yang rapi gitu, maka pemeliharaan ini contohnya adalah misalkan pengen mengupdate aplikasinya ya. Nah, mengupdate aplikasi kalau kita terstruktur rapi susunan foldernya itu pasti akan mempermudah kita dalam melakukan pemeliharaan itu sudah pasti. Balon hijau. Kemudian umumnya kerangka kerja menyediakan fasilitas-fasilitas yang umum dipakai sehingga kita tidak perlu membangun dari awal. Jadi dengan menggunakan framework ini ya seperti yang saya sebutkan di awal tadi bahwa kita siap tinggal menggunakan fungsi atau prosedur bahkan kelas yang sudah ada saja. Jadi di sini kita tidak perlu membangun dari awal ya. Misalnya kayak membuat halaman gitu ya, misalkan pangkalan data ganda, scaffolding dan pengaturan lainnya gitu ya. Nah, kemudian keunggulan dari framework ini jika kita bandingkan dengan CMS ya, Content Management System, ini lebih bebas dalam pengembangan ya. Maksudnya lebih bebas dalam pengembangan ini kalau Content Management System. Oke. Sebelum kita membahas Content Management System, saya mau tanya, kira-kira teman-teman di sini ada yang tahu nggak Content Management System itu apa? Ada yang tahu Content Management System? Mungkin Dendi tahu Content Management System? Atau pernah mendengar istilah Content Management System? Pak. Oke. Tunggu Daru, kita ke Dendi dulu nanti setelah ini ke Daru ya. Bentar. Ada bocah-bocah di belakang Dendi kayaknya ya. Adik. Oke Dendi, apa Content Management System? Bentar Pak. Ini dulu. Content Management System. Tadi itu adik Pak. Iya. Ya menurut saya kalau content management system itu lebih mengatur strukturnya sih Pak, itu aja sih. Lebih apa? Mengatur strukturnya. Oke. Ada lagi yang lain? Itu aja sih Pak. Oke. Mengatur struktur ya kata Dendi tentang content management system. Oke Daru, silakan Daru. Iya Pak, kalau content management system itu semacam kayak sederhananya yang sering kita pakai aja Pak, seperti WordPress, Blogger dan lain sebagainya. Jadi kita bisa membuat web tanpa harus paham tentang bahasa pemrograman gitu. Oke, betul ya. Oke, tepat ya. Nah, jadi content management system itu sebenarnya salah satu kemudahannya adalah kita tanpa harus tahu bahasa pemrograman tertentu, kita bisa menyusun ya sebuah website, bahkan ada aplikasi web sekarang menggunakan CMS itu. Jadi tanpa menggunakan bahasa pemrograman tertentu, tanpa kita bisa membuat sebuah aplikasi web, bahkan sebuah website gitu ya. Nah, jadi itu adalah content management system. Contohnya sudah jelas yang sering kita lihat, WordPress gitu ya, itu adalah CMS. Content Management System. Dari namanya sendiri sudah bisa kita coba terjemahkan gitu ya. Content Management System. Berarti itu adalah sebuah sistem yang mana kita bisa menyediakan konten untuk user gitu ya. Tanpa embel-embel kita harus mengetahui pemrograman tertentu gitu ya. Nah, jadi itu salah satu keunggulannya. Nah, tapi Content Management System itu mempunyai kekurangan. Kekurangannya apa? Kita tidak bisa membuatnya secara istilahnya itu custom. Custom ini kita pengen merubah sesuai dengan keinginan kita atau merubah sesuai dengan keperluan kita. Nah, jadi itu kekurangan dari si CMS. Nah, kalau kita bandingkan dengan framework atau kerangka kerja, framework ini bisa lebih fleksibel. Jadi karena fleksibel, jadi kita bisa menyesuaikan sampai
bisa menjawab keperluan kita dalam membangun sebuah aplikasi web, bahkan website gitu ya. Cuma kekurangannya adalah framework ini berarti kita harus mengetahui bahasa pemrograman tertentu. Nah, kalau di CodeIgniter berarti kita harus tahu bahasa pemrograman PHP, HTML ya, CSS. HTML, CSS sorry, bukan bahasa pemrograman ya, script ya. Kita harus tahu script itu. Nah, kemudian JavaScript. Nah, itu adalah salah satu kekurangannya. Tetapi kalau bagi seorang programmer itu bukan merupakan suatu kekurangan ya, karena memang kita belajar untuk membangun suatu aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman yang kita pelajari nantinya. Ya, gitu. Jadi itu adalah salah satu keunggulan dari si kerangka kerja ya, dia lebih bebas. Jadi kita bisa melakukan istilahnya adalah kostumisasi ya, kostumisasi. Nah, kemudian alasan selanjutnya adalah dia mendukung CRUD otomatis ya. Nah, kalian sudah mengenal CRUD ini mungkin pada saat awal-awal semester sudah kenal yang namanya CRUD ya. Atau standar dalam membuat suatu aplikasi ya, pasti harus bisa meng-create, create, update dan delete. Nah, dengan menggunakan framework CodeIgniter ini bahkan gitu ya, kita bisa membuat CRUD itu otomatis gitu. Nah, kalau di framework ini ada library, CodeIgniter ini ada library namanya Grocery CRUD ya, atau Grocery CRUD ya. Nah, itu adalah sebuah library yang mana bisa kita gunakan untuk membuat CRUD otomatis. Jadi kita tidak perlu ngoding terlalu banyak untuk membuat CRUD ya. Jadi dia otomatis bisa menambahkan data, menampilkan, mengupdate, bahkan menghapus data. Nah, itu dari pihak ketiga. Namanya tadi adalah salah satu contohnya adalah Grocery CRUD ya, seperti itu. Nah, itu adalah alasan kenapa kita menggunakan framework CodeIgniter, framework gitu ya, framework. Jadi kita belum membahas mengenai CodeIgniter, kita baru membahas mengenai frameworknya saja. Jadi di sini kita mengenal istilah namanya kerangka kerja ya, atau framework. Nah, kita sudah tahu alasannya kenapa kita menggunakan framework ya. Ada 3 yang paling poin utama adalah dengan menggunakan framework bisa lebih cepat dalam pengembangan sistem, bisa lebih mudah ya dalam pengembangan sistemnya, dan kemudian lebih terstruktur dalam pengembangan sistem. Ya, nah itu adalah manfaat dari kerangka kerja. Nah, ada istilah baru lagi ya dalam membangun sebuah aplikasi web menggunakan framework terutama CodeIgniter ya. Nanti di sini kita mempunyai namanya design pattern atau pola ya. Nah, polanya itu tadi adalah MVC, Model View Controller ya. Nah, seperti itu. Apa sih model view controller? Nah, nanti akan kita bahas. Mungkin sebelum waktu kalian mempelajari ini, kalian mempelajari web 1, itu belum ada yang namanya MVC ya, model view controller ini. Nah, jadi dalam pembangunan aplikasi CodeIgniter ini, kita akan menerapkan konsep yang namanya MVC, model view controller ya. Nah, terdapat 3 jenis komponen yang membangun suatu pola MVC ya. Yang pertama adalah view. Nah, apa sih sekarang kita coba bahas. Kalau tadi istilahnya sudah tahu ya, M itu adalah model, view itu adalah view, C itu adalah controller ya, seperti itu. Ini aja minta penawarannya aja gitu, karena kita lihat ini ya. Nah, tadi dari 3 komponen tadi tuh ada view, model, controller gitu ya. Nah, jadi view di sini itu merupakan bagian yang menangani logika presentasi. Jadi logika presentasi itu maksudnya adalah tampilan. Jadi view seperti namanya juga view berarti tampilan ya. Nah, jadi view ini khusus nanti menangani tentang bagaimana kita merepresentasikan atau menampilkan halaman web kita gitu ya, atau halaman aplikasi web kita. Nah, pada suatu aplikasi web di bagian ini biasanya merupakan berkas HTML yang diatur oleh controller ya. Nah, view ini berfungsi untuk menerima dan merepresentasikan data kepada pengguna. Ya, jadi intinya view ini adalah bagaimana
aplikasi web itu menampilkan tampilannya, itu ada nanti di bagian view. Nah, implementasinya pasti akan menggunakan yang namanya HTML, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua nih, setelah view itu adalah model. Nah, model ini berhubungan langsung dengan pangkalan data. Jadi ini adalah hubungannya dengan database nanti ya. Bagaimana kita memanipulasi data. Jadi kita menuliskan suatu script program yang mana di dalam model ini kita bisa menginsert, mengupdate, mendelete, dan melakukan pencarian ya. Kemudian menangani validasi dari bagian controller, tetapi tidak dapat berhubungan langsung dengan bagian view. Jadi model ini tidak bisa terhubung langsung dengan view ya. Nanti dia akan ditengahi oleh yang namanya si controller, gitu ya. Nah, jadi sekarang kita bahas yang ketiga adalah si controller. Nah, jadi bagian yang mengatur hubungan antara bagian model dan bagian view. Jadi di tengah-tengah antara view, model itu adalah si controller, gitu ya. Nah, controller ini berfungsi untuk menerima data, ya, menerima permintaan dan data dari pengguna, kemudian menentukan apa yang akan diproses oleh aplikasi. Jadi kalau kita bikin sebuah siklus gitu ya, jadi nanti ada view, kemudian ada controller dulu, baru ke model gitu ya. Nah, yang menghubungkannya seperti itu. Nah, kenapa kita harus menggunakan MVC ini ya? Nah, kenapa kita harus menggunakan MVC dalam membuat suatu aplikasi web? Bahkan kalau pakai PHP biasa kan bisa juga kan sebenarnya, oke, bisa jalan. Cuma dengan menggunakan MVC ini tadi kembali lagi ke keunggulan si framework tadi. Dengan menggunakan MVC ini bisa mendukung suatu framework bisa lebih mudah untuk digunakan, lebih cepat dan lebih terstruktur ya. Jadi kita kalau pengen merubah tentang tampilannya, kita tinggal merubah di view-nya gitu. Kita ingin merubah tentang logic pangkalan data atau database-nya, itu berarti kita merubahnya atau menyeting code-nya adalah di model. Nah, kalau kita pengen melakukan nanti mengarahkan kemana data dikirim, kemudian datanya ditampilkan itu di mana, itu adalah si controller, gitu ya. Nah, jadi ini mungkin awalnya akan membingungkan, itu sudah pasti ya. Tapi kalau sudah kalian mencermati gitu MVC ini akan sangat mudah penggunaannya atau sangat memudahkan kita dalam membuat suatu aplikasi berbasis web ya, terutama dengan menggunakan framework Code Igniter. Tidak hanya Code Igniter sih sebenarnya yang menerapkan pola MVC ini, framework yang lain juga menerapkan model view controller seperti ini ya. Oke. Dengan menggunakan prinsip MVC, suatu aplikasi dapat dikembangkan sesuai dengan kemampuan pengembangnya, yaitu pemrograman yang menangani bagian model dan controller. Jadi dengan menggunakan MVC ini sebenarnya kita juga bisa bagi tugas ya, bagi tugas. Misalkan kita dalam membuat suatu program itu ada tim ya, tim yang khusus tentang user interface, berarti dia akan mengurusi tentang view. Kemudian ada teman-teman yang mengurusi tentang user experience, berarti dia bisa merubah tentang controller gitu ya. Nah, kemudian tentang back-end-nya itu bisa lebih ke modelnya, atau bahkan nanti ada model dan ada controller seperti itu. Nah, jadi dengan menggunakan MVC ini kita bisa bagi-bagi tugas seperti itu ya. Nah, jadi lebih mudah. Oke, kelebihannya ini banyak juga ya, kelebihan dari si Code Igniter itu sendiri. Tadi kita membahas kerangka kerja secara umum ya. Nah, kemudian kerangka kerja itu kebanyakan ya menggunakan model pattern-nya adalah MVC, model view controller. Nah, sekarang kita lebih spesifik membahas tentang Code Igniter-nya. Nah, salah satu kelebihan Code Igniter yang pertama adalah performa sangat cepat ya. Nah, karena sudah banyak yang melakukan perubahan, adjustment ya. Adjustment itu adalah istilahnya tuh melakukan perbaikan gitu ya terhadap si framework ini, karena sifatnya ada yang open source, jadi banyak orang, banyak kepala yang mencoba untuk mengoptimalkan cara kerjanya si Code Igniter sehingga performanya bisa dikatakan cepat dibandingkan kita
membuat suatu aplikasi web gitu dari nol gitu ya, menggunakan PHP. Nah, dengan menggunakan kode igniter ini akan lebih optimum ya dalam proses cara kerjanya aplikasi ya. Nah, dibandingkan kita bikin dari nol sendiri ya. Nah, kemudian salah satu keunggulan kode igniter juga konfigurasinya itu tidak terlalu banyak konfigurasinya ya. Tidak terlalu banyak konfigurasinya. Contohnya nanti kita melakukan konfigurasi itu ada file tersendiri untuk melakukan konfigurasi di dalam folder config ya. Itu ada nanti database.php, autoload.php, config.php ya. Nah, itu adalah pengaturan dasar ya dari si kode igniter, jadi tidak terlalu kompleks untuk pengaturannya seperti itu. Nah, kemudian salah satu keunggulan yang lainnya juga si kode igniter ini banyak komunitasnya ya. Kalau kita lihat atau kalian mendapatkan error nanti kalau cari di Google pasti di Stack Overflow ya, di Stack Overflow itu pasti akan banyak solusi-solusinya, bahkan yang solusi yang sudah di-approve ya. Nah, yang ada centang hijaunya gitu ya. Nah, jadi kalau centang hijau itu kan berarti sudah valid itu solusinya. Jadi bisa kita manfaatkan itu. Nah, kemudian yang terakhir salah satu keunggulan dari kode igniter adalah dokumentasinya yang lengkap. Kalau kalian ketikkan di Google kode igniter, nanti kalian akan diarahkan ke sebuah halaman web ya resmi si punya kode igniter. Jadi salah satu saya kenapa suka kode igniter ini karena dokumentasinya tuh lengkap dan update ya. Jadi itu yang memudahkan kita untuk belajar. Cuma salah satu kekurangannya adalah bagi teman-teman yang kalau membaca bahasa Inggrisnya masih kurang, terpaksa harus ditranslate dulu nih kayaknya. Soalnya semuanya kan bahan bacaannya adalah bahasa Inggris. Seperti itu. Nah, jadi mau kada mau harus belajar lah. Nah, kalau yang bahasa Indonesia juga banyak, jadi tidak masalah. Ya, cuma kalau yang pengen lengkap dan pengen valid sih biasanya, ya, atau yang pengen up to date, ya biasanya yang dari sumber resminya. Cuma ya sayangnya tidak menggunakan bahasa Indonesia. Ya, jadi itu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Itu pengenalan singkat ya, singkat sekali tentang kode igniter. Kalian bisa menjelajah di web ya untuk mengetahui tentang kode igniter ini lebih dalam. Mungkin ada yang bilang juga ya, kode igniter ini PHP ini adalah bahasa pemrograman yang sebentar lagi akan punah ya. Ya, sebentar lagi akan punah. Jadi itu sebenarnya isu saja ya. Jadi insya Allah selama 5 tahun ke depan PHP ini masih banyak yang menggunakan karena hampir 80% ya aplikasi web di internet itu ya menggunakan mesinnya atau bahasa pemrograman utamanya adalah PHP. Ya, jadi peralihannya nanti tidak akan terlalu cepat banget gitu. Jadi kalian masih bisa untuk mengulik PHP ini lebih dalam. Toh sekarang ada PHP 7 juga ya yang mana sudah merupakan pengembangan ya dari PHP 5 ya. Oke. Bagi teman-teman semuanya harapannya sudah bergabung di Classroom ya. Oke, di sini akan saya upload. Sudah saya upload. Modul praktikum pemrograman web 2 ya. Nah, jadi ini adalah modul yang akan kita gunakan selama praktikum ya. Nah, dengan tadi tentang MVC ya. Nah, itu nanti akan diterapkan di sini seperti itu ya. Oke, silakan kalian download ya. Nah, silakan kalian download modulnya. Sekarang kita akan saya share ya. Nah,
Ada beberapa bab ya di modul pemrograman web 2 ini, terakhir sampai bab 6 ya. Nah, cuma ini belum selesai, nanti akan kita lanjutkan setelah UTS. Jadi modul praktikum kode igniter 3 ini masih dalam proses penyusunan, jadi nanti masih ada perubahan. Ya, cuma ini untuk dasar-dasarnya sudah cukup ya. Nah, kita masuk ke tahapan bab pertama adalah persiapan ya. Nah, setelah mengenal sedikit ya mengenai kode igniter, paling nggak kalian sudah ngeh gitu ya apa itu kode igniter, ada MVC, paling nggak sudah mendengar ring a bell ceritanya, itu pernah mendengar ada istilah-istilah MVC, kemudian ada istilah-istilah kerangka kerja, ada istilah framework ya. Nah, itu nanti coba kalian telusuri lagi lebih dalam kalau memang belum begitu, kalau penasaran gitu ya. Nah, untuk praktikum yang pertama ini alat dan bahannya, yang pertama adalah XAMPP ya. Di sini nanti kita akan menggunakan Apache sebagai web servernya, kemudian MySQL sebagai database-nya atau MariaDB ya sekarang. Nah, kode igniter yang kita gunakan adalah kode igniter versi 3. Teman-teman nih share screen saya kelihatan ya di sana ya? Kelihatan, Pak. Oke, nah bisa dibacakan share screen-nya ya? Oke. Oke. Nah, jadi kode editornya kita menggunakan Visual Studio Code ya. Jadi saya sarankan kalian menginstal Visual Studio Code ya. Kemudian otomatis harus ada PC ya atau notebook ya, atau netbook. Ini tidak perlu spesifikasi yang terlalu tinggi ya. RAM-nya 2 GB itu cukup ya. Ya, direkomendasikan sih 2 GB paling tidak RAM-nya ya. Kalau prosesornya pakai prosesor Pentium biasa juga bisa ya, tidak terlalu menggunakan resource yang tinggi. Nah, kemudian yang kelima perlu koneksi internet, itu sudah jelas untuk kalian mendownload nanti kode igniternya, browser ya. Kemudian satu lagi nih kode igniter modular extension HMVC. Oke, ini saya upload dulu ya, saya lupa memberikan ya. MVC. Nah, nanti ini kalian download ya untuk MVC modular extension-nya ini. Gunakan yang ada di saya upload ya di sini ya. Nah, gunakan yang ini. Kalau yang di modul itu linknya sudah mati ya. Linknya sudah mati. Jadi itu tidak bisa di-download dari sana. Itu linknya sudah mati. Oke. Nah, jadi tahapan persiapan ini yang pertama adalah kita menginstall terlebih dahulu. Saya kira XAMPP nggak perlu diinstal ya, kayaknya udah ada di tempat kalian. Silahkan kalian aktifkan saja mungkin ya, karena di web 1 pun sudah menggunakan XAMPP ya. Nah, oke. Yang pertama adalah instalasi kode igniter. Jadi kode igniter ini perlu kita install. Jadi satu project atau satu aplikasi web kalian cukup mendownload satu buah kode igniter ya. Jadi satu project satu kode igniter. Kalau pengen bikin project baru kalian download lagi atau hasil downloadan tersebut kalian ekstrak kembali gitu ya. Nah, jadi pertama kalian harus menginstal kode igniter terlebih dahulu. Nah, di sini sudah saya kasihkan linknya untuk menginstal kode igniter ya. Nanti kalian akan diarahkan ke halaman web seperti yang ada di sini. Nah, di sini ya, tinggal masuk ke download ya. Ke halaman download, ingat downloadnya versi 3 ya, jangan versi 4 ya. Nah, kita menggunakan yang versi 3 saja. Nah, di sini ada dua pilihan ya. Kode igniter comes in 3
flappers ya. Kode igniter 3 itu yang sekarang, kode igniter 4 dan kode igniter 2 ya. Itu sudah ditinggalkan yang 2 itu ya. Jadi kita menggunakan yang 3. Nah, silahkan di-download di sini, ada tombol downloadnya warna biru. Tinggal kalian download. Nah, setelah di-download, misalkan ini saya download ya. Setelah di-download, nanti tinggal kalian ekstrak ya. Nah, kalau sudah di-download nanti ada di folder download ya. Kemudian tinggal diekstrak kalau sudah. Nah, tinggal kalian ekstrak. Nah, ini contohnya misalkan sudah saya download, kemudian kalian ekstrak. Ya, mengekstraknya di mana? Jangan lupa karena kita menggunakan XAMPP. Jadi mengekstraknya ini share screen saya kelihatan kan ya? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan, Pak. Kalian ekstrak di local disk C ya, atau di mana tempat kalian menginstall XAMPP. Jangan lupa XAMPP htdocs ya. Nah, kemudian di mana kalian akan paste hasil ekstraknya di sini ya, di dalam htdocs. Nah, di sini nanti tempat si aplikasi kalian berada ya. Nah, contohnya di sini misalkan saya ekstrak di folder presensi versi 1 di sini ya. Nah, jadi yang nomor 2, ekstrak hasil download, pindah ke folder XAMPP htdocs. Ubah nama folder project menjadi presensi, akses URL localhost presensi menggunakan browser. Ya, jadi setelah kalian mengcopy dan dipindahkan ke dalam htdocs ya. Nah, sekarang kalian bisa mengakses aplikasinya lewat browser. Localhost presensi V1 ya, atau presensi tadi ya. Nah, maka hasilnya akan seperti ini ya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kalau muncul seperti ini, yang kelas 3A-nya jangan dilihat ya, ini karena kemarin bekas 3A, jadi ini saya nanti nggak akan muncul ini. Yang ada adalah welcome to Code Igniter, tanda seru aja ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kalau muncul, ini pasti kalian sudah berhasil menginstal Code Igniter-nya ya di dalam XAMPP ya. Selamat. Kalau sudah sampai di sini, kalian berhasil menginstal Code Igniter. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan ya. Oke, masih belum ya? Oke, masih gampang. Masih gampang nih, soalnya tinggal copy paste saja. Nah, kemudian setelah menginstal Code Igniter, nah sekarang kita coba menginstall yang namanya modular HMVC ya. Nah, tadi kita mengenal yang namanya MVC ya, model, view, dan controller. Nah, sekarang kita mengenal lagi yang namanya H ya. Ini mungkin terlalu cepat ada mengenal HMVC, tapi saya kenalkan di awal saja. Jadi H ini adalah hierarki ya. Nah, H itu adalah hierarki. Jadi kalau MVC itu kalau bisa kita tuliskan seperti ini, MVC nah ini ya. Nah, ini misalkan MVC gitu ya. Nah, MVC. Jadi model, berarti model ini nanti akan mengakses ke database ya. Nah, view ini nanti akan dilihat oleh siapa? Si user ya. Perhatikan panahnya, ini kan presentation, panahnya perhatikan. Nah, view ini akan dilihat oleh si user. User akan memasukkan input. Ya, user akan memasukkan input. Inputnya kemana? Ke controller ya. Nah, di controller nanti ada hubungannya juga dengan view secara tidak langsung.
kemudian controller itu akan masuk ke model atau ke view ya. Nah, baru nanti di view ini akan direpresentasikan atau dipresentasikan tampilannya seperti itu. Nah, ini yang ada database-nya ya. Nah, jadi user ya meminta ke controller, kemudian akan dilanjutkan ke model, model akan meminta ke database. DB ini database ya. Nah, kemudian controller juga ke view, kemudian akan dikembalikan lagi ke user ya. Nah, ini adalah MVC ya. Nah, MVC. Nah, sekarang ada lagi istilah yang namanya HMVC. Nah, ada lagi istilah HMVC. Jadi HMVC itu adalah seperti ini modelnya ya. Nah, hanya itu adalah hierarki ya, hierarchical model view controller. Jadi yang asalnya ada MVC ini ya, kemudian MVC itu nanti akan dibungkus ya, kemudian akan terhubung dengan MVC yang lain. Nah, jadi nanti akan menjadi sebuah hierarki ya. Nah, seperti itu. Ini kan tadi model view controller yang konvensional yang tadi pertama kali kita bahas ya, yang saya putar ini. Kemudian nanti akan dibungkus ya, sehingga menjadi hierarki seperti ini. Jadi ada model, ada view, ada controller lagi, kemudian terhubung dengan model view controller yang lain seperti itu ya. Nah, ini akan sangat memudahkan kita gitu ya, akan sangat memudahkan kita dalam membuat sebuah program, terutama jika kita membuat program itu secara tim ya, secara tim. Nah, jadi misalkan kita membuat sebuah aplikasi misalkan penjualan gitu ya. Ada satu buah MVC tentang misalkan data barang, kemudian ada satu lagi MVC tentang data pelanggan gitu ya. Kemudian ada lagi MVC tentang data penjualan. Nah, jadi masing-masing tadi MVC itu masing-masing itu mempunyai satu buah modul masing-masing. Jadi kita bisa bekerja dengan tim. Misalkan Dendi mengerjakan MVC yang data barang, kemudian Daru mengerjakan data pelanggan, kemudian satu lagi misalkan Sevia tadi mengerjakan data penjualan. Nah, jadi setiap individu programmer itu dia mengurusi MVC-nya masing-masing, yang mana nanti ada tampilannya sendiri, modelnya sendiri, dan controllernya sendiri. Jadi tidak saling mengganggu seperti itu. Nah, jadi ini adalah salah satu yang MVC gitu ya. Nah, ini akan kita terapkan di dalam modul kita yang pertama ini ya. Nah, download modular tadi tidak perlu ya, downloadnya dari Classroom saja ya. Kemudian ekstrak hasil download. Nah, ekstrak hasil download ya, diekstrak aja dulu hasil downloadnya ya. Jadi tidak usah di copy kemana-mana dulu ya. Ekstrak aja dulu hasil downloadnya. Kemudian oke, modul yang saya kasih ini kalian mengerjakannya harus berurutan. Ya, harus berurutan. Jadi jangan sampai ada proses yang kelewatan. Jadi di sini harus teliti ya. Di sini harus teliti, kemudian step by step-nya harus kalian ikuti dengan seksama supaya tidak lewat ya. Nah, supaya tidak lewat. Oke, nah sekarang setelah diekstrak ya, sekarang ubah file config.php yang berada di folder application config. Nah, sekarang di sini sambil saya coba jelaskan hasil ekstrak dari kode igniter. Gitu ya. Nah, di sini ada beberapa folder ya, tiga folder gitu ya. Nah, 3 folder yang digunakan itu adalah folder application. Ya, sistem ini kita tidak perlu kita ubah apa-apa. Ini adalah sistem dari si kode igniternya. Jadi ini tidak kita rubah. Di application biasanya yang kita coba tambah-tambah ya. Nah, kemudian di sini ada user guide ya. User guide ini bisa kalian hapus ya. User guide ini bisa kalian hapus ya. Ini cuma adalah dokumentasi. Jadi di sini untuk melihat dokumentasi kalian bisa masuk ke user guide di sini. Nah, kemudian sisanya ini sebenarnya bisa kalian hapus ya, editor config, git ignore ya, composer, contributing, license ya, readme, rst ini bisa kalian hapus saja. Asal jangan indeksnya jangan dihapus ya.
Nah, folder yang utama yang bisa kita ubah adalah application di sini ya. Jadi di application di sini yang bisa kita rubah. Nah, di dalam application ini ada beberapa lagi folder ya, banyak folder di sini. Yang pertama adalah folder config ya. Nah, coba kita bahas di sini. Folder config ini adalah isinya adalah konfigurasi ya. Konfigurasi dari kode igniter kita. Jadi di sini ada auto load, nanti ada config, ada constant ya. Nah, tadi kan kita disuruh untuk mengedit config ya. Nah, config.php, di mana letaknya di application di folder config. Nah, kemudian di sini ada config.php ya. Nah, di sini adalah nah, ada config.php di sini ya. Nah, kemudian kita setelah merubah base URL, nah tunggu, saya buka dulu code-nya. Ini kamu nih loh, ada sambel. Ada. Kamu ngaca. Minta bang. Jajannya lagi satu jajannya. Bagian belum. Nah, di sini kita suruh untuk merubah base URL ya, merubah base URL. Nah, base URL ini apa? Jadi base URL itu adalah misalkan pada saat kalian pertama kali mengakses sebuah halaman web ya, kan kayak politala.ac.id. Nah, itu adalah namanya base URL. Ya, misalkan kalian mengetikkan di browser seperti ini ya, misalkan. Nah, politala ya, .ac.id. Nah, ini bisa disebut dengan base URL ya. Kemudian misalkan base URL yang dicontoh kita itu adalah ini localhost gitu ya. Nah, kemudian /presensi. Nah, ini ada nama foldernya lah. Ini adalah base URL dari kode igniternya. Ya, nah ini makanya ini perlu kita daftarkan di mana di sini tadi ya, di config base URL base_URL http/presensi dan seterusnya ya. Nah, ini ingat ujungnya harus ada slash lagi satu ya. Nah, jadi ini adalah base URL. Baik, ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Bisa mengikuti nggak apa yang saya sampaikan? Terlalu cepat atau perlu penjelasan yang lebih sederhana? Ya. Mudah-mudahan penjelasan saya ini sudah saya sederhanakan ya, mudah-mudahan bisa dipahami gitu dengan bahasa yang lebih sederhana lagi. Oke, kalau ada yang bingung ya bisa ditanyakan langsung ya. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Jadi di sini kita akan merubah base URL-nya, gitu ya. Nah, kemudian saya coba akses nih ya, URL-nya adalah seperti ini. Nah, index ya .php/welcome ya. Nah, sama ya ternyata hasilnya ya, memang sama karena yang kita panggil tadi sebenarnya adalah base URL-nya. Base URL itu akan mengarah ke welcome ya. Nah, welcome di sini seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba terapkan yang namanya HMVC ini ya, HMVC. Nah, sekarang hasil ekstrak tadi ya, hasil ekstrak tadi yang kalian download di
KMVC modular extension ini tadi kalian ekstrak. Kemudian salin folder third party dari hasil download ke folder project application ya. Nah, folder project application itu yang mana? Nah, itu lokasinya adalah di sini ya. Nah, ini adalah folder project ya. Nah, ini projectnya namanya adalah presensi versi 1 ya. Nah, ini presensi versi 1 dibuka. Kemudian kita akan masuk ke application. Nah, ingat di application di sini ada third party ya. Nah, third party ini artinya adalah pihak ketiga. Nah, kalian copy saja file dari third party yang ada di download tadi, copy masukkan di sini ya. Di third party sini ya. Nah, setelah di copy ya, kemudian tinggal ikuti lagi tahap selanjutnya. Salin semua file yang berada di dalam folder core hasil download ke folder project application core ya. Nah, berarti kita masuk lagi ke mana? Ke presensi ya, kemudian application, kemudian masuk lagi ke core ya. Nah, kemudian paste di sini. Nanti ada my_loader ya, seperti itu. Nah, copy di sini. Setelah di copy, kemudian kalian akses lagi URL yang tadi ada di browser. Nah, mana URL-nya ini ya tadi ya. Nah, kemudian kalian refresh. Nah, ini kebetulan karena sudah diperbaiki, nanti akan error muncul seperti ini ya. Nanti severity 8192 ya. 8192 ini adalah error. Jadi harus kalian ubah terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya kira-kira apa yang diubah, Pak? Nah, yang diubah adalah kita cari kode berikut pada router.php ya, pada folder application third party mx. Ya, nah, jadi third party mx ya. Nama filenya adalah router.php. Nah, sekarang kita coba buka. Tadi di config ya. Di third party ya. Nah, di sini di third party kemudian cari router. Nah, ini ya. Third party, oke, saya ulangi ya, mungkin tidak terlalu cepat, saya ulangi. Application, nah, kemudian ke third party, nah, ke MX, nah, cari router, nah, router, ya. Nah, di router ini tadi ada instruksinya cari kode berikut pada router.php. Nah, ini biasa, ini adalah letaknya paling bawah. Ya, nah letaknya paling bawah di sini. Nah, ini ya letaknya ya. Set class ya sama kan. Nah, kemudian cari kode berikut ya. Nah, ini kodenya, kemudian diganti ya. Nah, ganti aja semuanya. Satu kelas, satu fungsi ini, fungsi set class ini kalian ganti dengan fungsi set class yang di bawah ya. Nah, jadi ini adalah gantiannya yang di bawah ya. Jadi kalian ganti dengan yang nomor 9. Nah, kemudian nomor 10 ya. Nah, yang nomor 10 ini ya, kalian cari yang namanya loader ya, loader ya, tapi di folder yang sama. Nah, foldernya adalah di sini. Ini kan loader ya. Loader ya seperti ini. Nah, kemudian kalian cari 300 ya, halaman baris 300. Nah, cari 300 ya, cari 300. Cari 300 gitu ya. Kemudian kalian ganti dengan kode berikut ya. Dengan kode berikut ya. Nah, ini masukkan lagi ini ke dalam sini ya. Nah, jadi ini ada kalian cari baris 300 ya. Ingat, baris 300 itu nanti tinggal dihapus.
baris 300, kemudian baris 300 itu kalian ganti dengan kode berikut ya. Nah, kalian ganti dengan kode yang ada di bawah ini ya. Nah, kemudian nanti akan akses kembali ya. Kita akses kembali. Nah, maka akan muncul errornya akan hilang ya. Nah, kalau benar tuh pasti errornya insya Allah akan hilang. Ya, jadi akan kembali lagi seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Bisa diikuti nggak kira-kira apa yang saya sampaikan? Benny, kalau diikuti lah Benny. Halo Benny. Daru bisa diikuti apa yang saya sampaikan? Alhamdulillah bisa, Pak. Oke. Rika Yuliani. Rika Yuliani. Kalau bisa, Pak. Oke ya. Oke, kalau gitu saya lanjutkan ya. Nah, setelah berhasil diakses berarti kalian sudah berhasil menerapkan modul ya. Menginstal modul ya. Nah, menginstal HMVC modul extension ya. Nah, selanjutnya jadi tahapannya ini banyak ya. Tahapannya banyak, prosesnya ini untuk proses konfigurasi ini baru ya, belum ngoding nih ya gitu ya. Baru bikin install aja ya baru ya. Nah, mungkin pada saat pertama kali ini repot gitu ya, ini kebanyakan yang harus dikonfigurasi, ditambah ini, ditambah itu, tapi pada saat kita sudah mulai ngoding nanti ini akan sangat membantu, prosesnya akan lebih mudah sebenarnya gitu ya. Apalagi kalau ingin bekerja dengan tim ya, membuat sebuah proyek yang besar gitu ya. Apa itu? Sama siapa? Tunggu sebentar ya, di sini ada azan. HMVC-nya download di Classroom ya. Di Classroom downloadnya, bukan yang di link yang saya kasih ya. Di Classroom sudah saya sediakan tuh HMVC Modular Extension. Nggak bisa. Gimana? Gue bingung bener nggak bisa ya. MVC-nya nggak bisa di-download. Baik, saya lanjutkan ya. Dan ini sudah dapat lah di Classroom tadi sudah ada ya. Kamu download di Classroom. Nggak
nggak bisa Pak, bener nggak bisa Pak. Nah, selanjutnya nomor 12 buat folder modules di dalam folder application ya. Jadi buat folder modules ya. Nah, di application ini ada modules ya. Nah, bikin aja foldernya. Silakan kalian buat. Silakan kalian buat modules. Kemudian pindahkan file welcome.php yang berada pada folder application controllers ya ke folder application modules welcome controllers. Nah, jika foldernya belum ada maka harus dibuat ya. Jadi misalkan tadi modules ya. Kemudian welcome controllers ya. Nah, kemudian di sini kalian kopikan welcome.php dari controllers. Ya, welcome.php-nya copy aja ke sini. Nah, kemudian kalian akses lagi tuh. Nanti hasilnya seperti ini ya, sama persis ya. Nah, berarti kalau sama persis itu kalian sudah berhasil untuk menampilkan ya, untuk menampilkannya. Ini kirim foto gitu. Kemudian kalian pindahkan juga welcome_message.php ya ke views ya ke modules. Nah, jadi nanti di dalam welcome ini gitu ya. Tadi di mana ya? Oh, 390 orang. 390. Nah, di dalam welcome ini nanti ada models ya, kemudian ada view. Nah, copy juga nanti welcome_message ini di dalam view di sini. Nah, nanti ada model view controllers di sini ya. Nah, seperti itu. Ada 3 ya, ada 3. Nah, setelah itu berhasil ya. Nah, berhasil kalian menampilkan apa namanya HMVC ya. Nah, tahap selanjutnya persiapan database ya. Nah, persiapan database ini kalian akan membuat database namanya presensi ya, kemudian bikin tabel seperti ini ya. Nah, bikin tabelnya. Nah, kemudian diatur database-nya ya. Ini di mana filenya? Filenya adalah di database ya. Nah, autoload database dapat ditemukan dalam application folder config ya. Autoload dan database dapat ditemukan dalam folder config. Nah, ini pengaturan database, kemudian ini pengaturan autoload ya. Auto load ya. Nah, autoload. Nah, itu bab yang pertama, persiapan. Nah, jadi sampai di sini kalian sudah mempersiapkan database, sudah mempersiapkan HMVC. Ya. Nah, bab 2 ya, silahkan kalian coba dulu nanti ya. Ini bab 2 ini adalah membuat template. Nanti akan kita bahas minggu depan ya. Nah, tapi saya harap kalian bikin dulu, ikuti dulu yang ada di modul ya. Ikuti dulu yang ada di modul bab 1 dan bab 2 ya, membuat template. Ya, jadi nanti di sini akan menggunakan template yang namanya adalah admin LTE ya. Nah, silakan kalian kerjakan dulu yang ini bab 2 ini ya. Nah, sampai selesai. Sampai bab 2-nya selesai ya. Nah, sampai getting out controller ya, sampai muncul seperti ini ya. Nah, nanti harapannya kalau sudah selesai seperti ini ya. Nah, ini adalah goalnya. Oke. Nah, jadi untuk minggu ini karena kita sudah ketinggalan ya, jadi kalian mengerjakan bab 1 dan bab 2 ya. Nanti minggu depan akan kita bahas bersama-sama, tetapi laporannya harus dikumpulkan dulu. Nanti ya, minggu depan sudah harus selesai laporannya. Oke. Jadi kalian mengerjakan bab 1 dan bab 2 ya. Bab 1 dan bab 2. Apa nih ini lo? Sama apa ini lo? Iya.
Oke, laporan 1 dan 2 ya. Nah, kalau saya jelaskan satu-satu nanti waktu kita nggak cukup ya. Jadi kalian coba kerjakan dulu bab 1 dan bab 2 ya. Jadi persiapan itu kalian install, kemudian template-nya kalian download, kemudian kalian install template-nya, kemudian kalian pasang ya. Nanti di sana di Classroom juga sudah saya bikinkan kantung upload untuk laporan 1 dan 2. Jadi di sini kalian mengerjakan bab 1 dan bab 2 ya. Untuk cara pengerjaannya sama dengan administrasi jaringan ya untuk formatnya. Di sini kalian bikin tutorial, kemudian indikatornya adalah semakin detail yang kalian buat itu semakin bagus ya. Jadi semakin setiap baris dari kode itu kalian kasih komentar gitu ya. Kalian kasih komentar dari setiap baris kode itu sehingga nanti bisa kalian pahami apa yang kalian buat itu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan Wahyudin. Ini ekstrak file modular extension HMVC-nya itu simpan di file htdocs ya? Betul, disimpan di htdocs ya. Nah, nanti ikuti panduan yang ada di modul ini, sudah jelas sesuai urutan ya. Setelah kamu ekstrak, pertama kan di-download dulu, sudah ya. Nah, kemudian kamu ekstrak hasil downloadnya ya. Nah, nanti ada 2 folder tuh ya, ada beberapa folder lah istilahnya situ ya. Nah, kemudian kamu salin folder yang pertama adalah folder third party ya. Nah, kamu copy folder third party tersebut ya ke mana ya, ke folder project application. Jadi masuk ke presensi, masuk ke application, kemudian kamu paste di sana third party-nya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu copy ya folder core ya dari hasil download ke folder project application core. Jadi kamu masuk ke presensi, masuk ke application, masuk ke core ya. Nah, kemudian paste di sana. Nah, ini sudah jelas ya di sini panduannya, tinggal kamu ikuti aja sebenarnya ya cara instalasinya ya. Nah, kemudian nanti akan ada error seperti ini. Nah, ini ada perlu beberapa pengaturan lagi ya. Nanti dari file router.php di third party mx, kemudian di di loader.php. Nah, itu perlu kamu ubah juga ya. Nah, jadi kalau misalkan sudah berhasil diubah, nanti errornya akan hilang seperti itu ya. Oke. Kamu Wahyudin tinggal mengikuti urutan-urutannya saja lagi ya. Oke. Iya, Pak. Ada lagi yang lain? Ada yang Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, silakan kalian kerjakan ya praktikumnya, tinggal mengikuti yang di modul. Nanti kalau misalkan ada yang bingung, ya silahkan bertanya melalui forum yang ada di Google Classroom. Ya, nah kalian bisa bertanya melalui forum ya. Nah, ini forumnya saya tunjukkan. Nah, di sini ada bagikan sesuatu dengan kelas Anda ya. Kelihatan share screen saya? Tidak. Kelihatan ya share screen-nya ya? Terlihat, Pak.
Nah, di sini aku bagikan sesuatu dengan kelas Anda, tinggal kalian klik di sini. Nah, nanti kalian tuliskan di sini permasalahannya apa. Kemudian misalkan ada screenshotnya, tinggal tambahkan di sini file gitu ya. Nah, kemudian tinggal posting ya. Jadi kalau ada pertanyaan, error, permasalahan, silahkan kalian gunakan forum yang ada di Classroom sehingga teman-teman yang lain dengan kasus yang sama bisa sama-sama melihat ya. Kalau nanti saya kasihkan solusi gitu ya. Oke. Nah, jadi seperti itu. Oke, silahkan tinggal dikerjakan ya. Itu sudah jelas modulnya bab 1 dan bab 2, sisanya tinggal mengerjakan. Kalau ada kesulitan silahkan kalian tanyakan di grup ya. Di forum ya, jangan nanyanya di WhatsApp, jangan nanya di WhatsApp, tapi nanyanya di grup sini ya. Oke. Kemudian nah, minggu depan nanti kalau misalkan ada kesulitan, silahkan kita diskusikan lagi ya. Jadi harapannya minggu depan itu sudah ada bahan untuk diskusi karena sudah ada yang dikerjakan ya, berarti ada yang mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin lebih digali lagi mengenai HMVC-nya atau tentang template yang nanti akan kalian terapkan seperti itu. Nah, jadi bisa kalian diskusikan minggu depan dengan saya ya, pada saat praktikum seperti ini. Ya. Daring ini kayaknya lebih efektif jika kita diskusi ya. Nah, kalau misalkan praktik itu kayaknya kalian lebih efektif kalau mengerjakannya secara mandiri dulu ya. Nanti pada saat sudah dikerjakan baru nanti kita diskusikan ya. Kayaknya lebih kayak gitu lebih efektif, soalnya lebih menghemat waktu juga, karena kalau menunggu kalian mengerjakan secara daring ini kayaknya kurang efektif ya. Oke, waktunya terlalu lama. Kalau waktunya terlalu lama berarti kuotanya akan cepat habis kan, seperti itu. Jadi lebih baik kalian mengerjakan, nanti kalau misalkan ada kesulitan baru kita diskusikan minggu depan ya. Saya harapannya minggu depan sudah banyak yang ingin didiskusikan sehingga kita bisa bahas dengan lebih banyak gitu ya. Oke. Saya tawarkan lagi, ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup? Aduh. Tapi ada anu apa deh? Nah, Oke. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjutkan lagi di lain kesempatan ya. Nah, jadi ini masih ada waktu, silakan kalian gunakan untuk mengerjakan ya, untuk mengerjakan. Waktu kita kan sampai sore ini. Nah, jadi silakan gunakan untuk mengerjakan praktikumnya ya. Oke, sebelum saya tutup, silakan nyalakan dulu kameranya. Saya pengen lihat muka-mukanya. Silakan nyalakan kameranya, saya pengen lihat muka-mukanya. Suaranya sih. Oh iya, bisa. Oke, nyaman lah kuliah daring lah. Kalau kada mandi, kada usah mandi lah. Kawa kuliah ya lah. Bangun guring siang, langsung kawa kuliah nyamannya lah. Oke, sampai ketemu lagi lah di lain kesempatan. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini berkah ya, bermanfaat nanti buat kedepannya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Anjim, kalian ternyata open cam semua cuy. Iya tuh. Aku sambil tiduran.
Ya cuma Tugasnya cuy, gimana cuy? Lanjutkan. Anjir panjang banget. Bapak tahun tadi Ben. Tugasnya gak ada alat, udah kelar anjing. Iya.